Perkenalkan, nama saya Serti Toding, Proksus S1 Farmasi Angkatan 2 dari kampus Stikes Bakti Pertiwi Luwu Raya Palopo. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Sistem saraf adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengkoordinasi seluruh aktivitas tubuh, diantaranya adalah berjalan, berbicara, menelan, berpikir, merespon keadaan darurat, dan mengingat. Sistem saraf terdiri dari yang pertama, sistem saraf pusat, yakni otak dan medula spinalis. Yang kedua, sistem saraf tepi, yakni somatis dan otonom, terdiri dari simpatis dan parasimpatis. Fungsi sistem saraf, yakni mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya, didukung oleh sel-sel saraf atau neuron dan sel-sel penyokong. Neuron adalah sel-sel sistem saraf khusus pekarangsang yang menerima masukan sensorik atau masukan aferen dari ujung-ujung saraf perifer khusus atau dari organ reseptor sensorik dan menyalurkan masukan motorik atau masukan eferen ke otot-otot dan kelenjar-kelenjar atau organ-organ efektor. Neuroglia adalah penyokong, pelindung, dan sumber nutrisi bagi neuron-neuron otak dan medula spinalis. Gangguan sistem saraf yakni biasa dikenal epilepsi, depresi, hypne, migrain. Di sini saya akan menjelaskan secara umum tentang epilepsi. Epilepsi adalah suatu gangguan pada sistem saraf otak manusia karena terjadinya aktivitas yang berlebihan dari kelompok sel neuron pada otak sehingga menyebabkan berbagai reaksi pada tubuh manusia, mulai dari bengong sesaat, kesemutan, gangguan kesadaran, kejang-kejang, dan atau kontraksi otot. Epilepsi adalah sekelompok gangguan neurologis jangka panjang yang cirinya ditandai dengan serangan-serangan epileptik. Serangan epileptik ini episodenya bisa bermacam-macam, mulai dari serangan singkat dan hampir tak terdeteksi hingga guncangan kuat untuk periode yang lama. Dalam epilepsi, serangan cenderung berulang dan tidak ada penyebab yang mendasari secara langsung. Secara etiologi, genetik, kejang ini diakibatkan oleh kelainan bawaan di pusat sistem saraf. Beberapa mutasi genetik telah diidentifikasi dalam sindrom epilepsi. Mendapatkan riwayat keluarga yang terperinci dapat memberikan informasi penting untuk menilai kemungkinan adanya hubungan genetik dengan kejang. Metabolit, sejumlah penyebab seperti penggunaan obat terlarang, tumor, cedera kepala, hipoglikemia, infeksi meningeal, dan penarikan alkohol secara cepat dari seseorang alkoholik dapat memicu kejang. Dalam kasus, bila penyebab kejang dapat ditentukan dan diperbaiki, pengobatan mungkin tidak diperlukan. Yang tidak diketahui, bila tidak ada penyebab anatomi spesifik untuk kejang, seperti trauma atau neoplasma, terbukti seseorang pasien dapat didiagnosis dengan kejang di mana penyebab utamanya tidak diketahui. Gejalanya bisa bermacam-macam, yakni kejang berulang kali dan mendadak, perasaan emosi yang intens secara mendadak seperti sedih, takut, dan bahagia, ada rasa aneh pada perut atau usus, merasa deja vu, pernah mengalami peristiwa yang sama sebelumnya, kebingungan, gerakan tubuh tidak dapat dikendalikan, kehilangan kesadaran, pusing, rasa tergelitik di seluruh bagian tubuh, mati rasa, penglihatan terganggu, tatapan kosong, halusinasi, otot kaku, inkontinensia, lidah tergigit. Focal seizure, simple partial. Kejang ini disebabkan oleh sekelompok neuron hiperaktif yang menunjukkan aktivitas listrik abnormal dan terbatas pada satu lokus di otak.
Pelepasan listrik tidak menyebar dan pasien tidak kehilangan kesadaran atau kesadaran. Kompleks partial, kejang ini menunjukkan halusinasi sensorik yang rumit dan distori mental. Disfungsi motorik mungkin melibatkan gerakan mengunyah, diare, dan atau buang air kecil. Kesadaran diubah. Aktivitas kejang parsial sederhana dapat menyebar menjadi kompleks dan kemudian menyebar ke kejang sekunder. Generalis seuzuret tonik-klonik. Kejang ini mengakibatkan hilangnya kesadaran diikuti fase tonik atau kontraksi terus-menerus dan fase klonik atau kontraksi dan relaksasi yang cepat. Penyitaan dapat diikuti oleh periode kebingungan dan kelelahan akibat penipisan toko glukosa dan energi. Absence. Kejang ini melibatkan hilangnya kesadaran tingkat mendadak dan self-meeting. Awitan umumnya terjadi pada pasien pada usia 3-5 tahun dan berlangsung hingga pubertas atau lebih. Pasien menatap dan menunjukkan mata yang berkedip cepat yang berlangsung selama 3-5 detik. Mioklonik. Kejang ini terdiri dari episode pendek kontraksi otot yang bisa kambuh selama beberapa menit. Mereka umumnya terjadi setelah terbangun dan dipamerkan sebagai tersentak ketika dari anggota badan. Kejang mioklonik terjadi pada usia berapapun, tapi biasanya mulai sekitar masa pubertas atau awal masa dewasa. Diagnosis berdasarkan gejala pemeriksaan EEG, pemeriksaan darah rutin, EKG, CT scan dan MRI, fungsi lumbal. Pengobatan pertama bagi penderita yang kumat. Pertama, baringkan penderita di tempat rata, longgarkan pakaiannya, miringkan tubuhnya, jangan masukkan apapun ke mulutnya, cari penyebabnya, segera atasi misalnya tumor, KGD, NA tidak normal. Jika penyebabnya tidak bisa dikendalikan, diperlukan obat anti kejang. Klasifikasi obatnya yaitu karbamazepin, etoximid, gabapentin, lamotrigin, phenobarbital, phenytoin, primidon, valproat. Karbamazepin termasuk golongan obat antikonvulsan atau anti kejang yang mengatasi kejang karena epilepsi. Phenytoin dapat mencegah kejang dengan menghalangi penyebaran aktivitas listrik di otak. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, dan injeksi. Asam valproat. Jenis obat ini bisa diresepkan dokter untuk membantu mengatasi kejang, terutama bila disebabkan epilepsi. Obat ini efektif untuk pengobatan epilepsi parsial dan dapat menghentikan kejang. Lamotrigin, obat ini dapat dikonsumsi sebagai obat penyakit epilepsi, namun obat ini harus dikonsumsi atau anjuran dokter karena dosisnya berbeda-beda setiap orang tergantung kondisi penyakitnya. Levetiracetam merupakan obat antiepilepsi yang menjadi terapi tambahan kejang parsial pada pasien epilepsi dewasa dan anak usia di atas 4 tahun. Gabapentin merupakan obat epilepsi yang dapat digunakan untuk mengendalikan gejala kejang. Jika diminum secara rutin, obat hanya berfungsi untuk mencegah kejang, tetapi tidak menyembuhkan epilepsi. Topiramate adalah obat antiepilepsi untuk kasus epilepsi dengan kejang tonik-klonik umum atau vokal. Topiramate juga digunakan pada sindrom Lennox-Gastaut. Pencegahannya dengan penanganan yang tepat, 80% penderita menunjukkan respon pengobatan yang bagus. Sarannya, minum obat secara teratur, hindari pencetus, yakni makan tidak teratur, lelah, stres fisik dan psikis, kurang tidur. Jika anak sakit, cepat berobat. Hindari cahaya yang berkedip-kedip seperti dari komputer, TV, PS, video, dan sebagainya.
Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya, Serti Toding.